Saya Hari Wiratama, saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Hari ini kita belajar untuk memahami meteran listrik kita, token listrik kita, supaya kita dapat mengetahui berapa pemakaian untuk beban kita hari ini atau selama 1 bulan. Dan juga kita dapat melihat semasa kita memakai peralatan-peralatan listrik kita di rumah, kita bisa melihat berapa ampere yang terpakai, berapa daya yang terpakai. Jadi kita bisa mengecek melalui token kita langsung, dan banyak fungsi-fungsinya sebagai berikut. Pertama, ya, kita untuk mengetahui batas kWh kita, kodenya adalah 07. Nih, 07 enter. Nih, 3,740. Ini batas kWh kita, ya, yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita mau ngecek daya yang digunakan saat ini. Meteran token listrik kita akan memberitahukan kepada kita saat ini peralatan listrik kita apa yang kita pakai dan berapa daya yang sedang digunakan. Itu kita menggunakan kode 09. Ini 09, enter. Ya, ini yang kita gunakan. 165 watt, 165 watt, ya. 165 watt. Lihat kode 09, enter. 165 watt. Saat ini kita menggunakan peralatan listrik kita sebesar 165 watt. Kita tahu, ya, nanti kita cek apa aja yang alat yang kita pakai sehingga kita akan tahu bahwa benarkah segitu, ya. Jadi kita bisa ngeceknya. Kemudian kita mau melihat, ya, namanya tegangan di rumah kita. Token listrik ini pun dapat memberitahukan kepada kita listrik yang masuk ke dalam rumah kita berapa tegangannya. Kita akan lihat dengan menggunakan kode 41. 41, enter. Nih, 219,5 tegangan. 1 pas kan 220. Berarti kurang 0,5. Ya, berarti drop tegangan saya di rumah saya ini sekitar 0,5 volt. Artinya nggak ada masalah. Tapi banyak rumah-rumah tegangan listrik di rumahnya itu drop. Itu yang membuat bahaya terhadap peralatan kita di rumah. Mau itu AC, mau itu kulkas, yang lain-lain, maupun itu bagian elektronik, ya. Jadi tegangan listrik di rumah kita bisa ketahui dengan kode tadi 41. Tegangan yang masuk 218,9, tadi 219, jadi turun naik dari PLN. Ya, itu tegangan kita. Nah, sekarang kalau kita mau mengecek, misalkan peralatan listrik kita yang kita pakai, kenapa ya listrik saya kok peralatan yang kita pakai tiba-tiba cepat banget menghabiskan token, ya? Kita bisa lihat pemakaian kita 1 hari ataupun yang sedang yang kita pakai berapa ampere yang kita bisa lihat. Nanti ini token memberitahukan kepada kita. Seperti apa? Kita tekan 44. 44, enter. Nih, 0,83 ampere. Sekarang hari ini saya menggunakan listrik di rumah saya sebesar tadi nilainya adalah kita ketik 44, 0,82 ampere. Berarti saya memakai peralatan listrik saya sebesar 0,82 ampere. Nah, ini teman-teman, sehingga kita bisa memahami seperti apa yang peralatan kita pakai, sehingga kita mengetahui kenapa bisa listrik kita tinggi hari ini. Kemudian untuk mengecek daya yang sedang kita pakai. Daya yang sedang kita pakai, kita tinggal tekan 47. 47, enter. 163 watt. Itu daya yang sedang kita pakai, ya. Daya yang sedang kita pakai sebesar 163 watt. Berarti kita cek apakah benar seperti itu peralatannya. Nanti dari peralatan kan ada nilai dayanya, nilai wattnya. Misalkan rice cooker berapa wattnya, misalkan TV berapa wattnya. Sekali kita pakai berapa yang harus kita
habiskan daya watt kita terhadap token kita. Jadi seperti ini adalah kode-kode yang sering kita pakai untuk mengecek bagaimana tentang pemakaian listrik kita di rumah. Pertanyaan banyak orang, yaitu kenapa tagihan listriknya naik? Kenapa? Kenapa naik? Kenapa kemarin tidak naik? Ada beberapa yang harus kita pahami. Jadi jika kita mempertanyakan kenapa pemakaian listrik kita tinggi, kemudian kenapa bulan ini tarif listrik kita sangatlah mahal, kemudian kenapa token di rumah kita cepat habis. Saya akan kasih beberapa poin yang perlu diperhatikan buat teman-teman supaya tidak terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita harus mengetahui ada konsep ya di PLN, yaitu ketika kita menggunakan listrik, jam-jamnya yang pernah kita dengar namanya WBP, waktu beban puncak, dan LWBP, luar waktu beban puncak. Apa maksudnya waktu beban puncak? Maksud waktu beban puncak di mana di seluruh daerah kita yang mengalirkan sumber listrik PLN itu lagi menggunakan beban puncak-puncaknya, maka TDL-nya, tarif dasar listriknya, berbeda dengan LWBP. Semakin tinggi beban puncak, maka di masa jam beban puncak, maka TDL kita, perkalian pemakaian KWH kita pun semakin tinggi. Berbeda dengan pemakaian luar waktu beban puncak, maka TDL kita sesuai dengan tarif TDL luar waktu beban puncak, jadi tidak tinggi. Nah, jamnya berapa? Kalau kita lihat informasi dari PLN maupun dari langsung instansi PLN, ya, pembangkit listrik negara, itu di jam waktu beban puncak itu di jam 5 sore sampai pukul 22, berarti jam 10 malam. Di jam 5 sore sampai jam 10 malam, disitulah rame-ramenya orang menggunakan listrik dengan beban puncak. Kenapa? Di jam-jam itu banyak rumah lampunya on. Banyak perumahan ataupun industri lampunya on ketika menjelang malam hari. Kemudian banyak yang menggunakan listrik di rumah, termasuk menghidupkan AC di rumahnya. Jadi di situ beban-beban puncak. Nah, di situ jangan kita mengaktifkan peralatan listrik kita di jam waktu beban puncak. Ketika di waktu beban puncak kita nyalakan, maka perkaliannya tinggi. Sehingga itu yang membuat tarif listrik di rumah kita mahal. Ya, jadi beban puncak itu biasakan dayanya yang kecil saja. Jangan waktu beban puncak kau gunakan menghidupkan AC. Kau gunakan mensetrika. Kau gunakan memasak nasi pakai rice cooker. Jangan kau gunakan alat-alat yang menggunakan daya tinggi ketika di waktu beban puncak, yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam. Setelah itu jam 10 malam masuk terus ke pagi, masuk ke siang, masuk ke sore lagi sampai jam 5 sore, itu luar waktu beban puncak, aman. Kamu bisa gunakan itu semua peralatan listrikmu sehingga perkalian TDL-nya itu murah. Demikianlah saya menjelaskannya teman-teman, ya, untuk mengenai token listrik kita dan mengeceknya bagaimana arus listrik kita, pemakaian kita, dan apa-apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kenapa token kita cepat habis dan kenapa tarif bayar listrik rumah kita mahal. Salam sejahtera, salam sehat buat kita. Tetap semangat belajar by PT Mino Karya Sejati. Silakan tetap menyaksikan video-video kita untuk menambah ilmu teman-teman dan menjadikan ini suatu pembelajaran buat teman-teman semua. Terima kasih, sukses buat kita semua. Nama saya Farid Turholis, saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Saat ini saya telah bekerja di PT Fcon Multiguna sebagai Electrical Engineer. Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih.